Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings, Whatever the weather, the pests, the weeds, diseases, the demands of the crops, the shops, rising expectations, Tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table. caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. no wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. Kayaknya cara bertanam padi kita sama. Tapi kenapa padi di sawah Mas jauh lebih sehat dan bersih? Ini Sevia, fungisida terbaru dari BASF. Hai, saya Sevia. Dengan bahan aktif Revisol, fungisida kelas isopropanoazol pertama di dunia. Formula azol lama belum optimal mengendalikan penyakit padi, tapi Sevia 400 SC secara superior mampu mengendalikan penyakit-penyakit padi dengan lebih maksimal untuk hasil panen berlimpah. Sevia, jualannya bikin panen melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di webinar BASF dan terima kasih juga buat Bapak dan Ibu petani yang sudah hadir. Sebelumnya perkenalkan saya Windy Tita selaku host dan moderator pada acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kira-kira nih Bapak dan Ibu semuanya, webinar hari ini kita akan membahas tentang apa? Mungkin secara tema sudah pada tahu ya, temanya adalah inovasi dari azol baru untuk produk-produk pertanian yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi pada hari ini kita mengusung tema yaitu inovasi azol baru untuk menghasilkan panen yang melimpah. Nah, berbeda dari segmen-segmen webinar sebelumnya, mungkin Bapak dan Ibu yang udah sering mengikuti webinar dari PT BASF Indonesia sudah mengikuti beberapa kali webinar. Nah, pada hari ini kita mempunyai satu segmen baru yaitu Ngobrol Pintar. Di sini nanti kita akan sharing mengenai informasi dan edukasi terkait cara bertanam padi, kemudian cara mengendalikan penyakitnya dan untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah seperti itu.
Nah, untuk sore hari ini kita akan didampingi oleh dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada dari Ibu Asri Lillah selaku Crop Manager Field Crop dari PT BASF Indonesia, dan juga dari tim Research and Development ada Bapak Dedi Mahyono selaku Product Development Executive. Nah, sebelum kita masuk ke sesi belajar bareng atau ngobrol pintarnya, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan sekali lagi bahwa nanti di akhir sesi kita akan ada sesi kuis. Jadi untuk Bapak dan Ibu mohon disimak dari awal hingga akhir acara webinar ini. Dan tak lupa juga jika Ibu dan Bapak memiliki pertanyaan seputar pertanaman padi atau penyakit pada tanaman padi yang sesuai dengan tema pada webinar pada sore hari ini, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan menjawabnya pada sesi tanya jawab. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Bapak Dedi Mahyono untuk bergabung dengan kita di webinar ini untuk langsung men-sharing tentang apa sih perbedaan inovasi azol baru dan apa sih perbedaannya dari azol baru dan azol lama. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui untuk azol dan pernah menggunakan produk pestisida dengan bahan aktif azol. Nah, apa sih yang membedakan azol lama dengan azol baru dan bagaimana sih cara kerja azol baru ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil panen padi yang melimpah. Mungkin Bapak Dedi, apakah sudah ada di sini bersama kita? Ya, sudah ada Mbak Windy. Oke, selamat sore Bang Dedi. Kita panggilnya Bang aja ya biar agak mudaan. Oke. Jadi tadi kita sudah menyinggung Bang sedikit terkait tentang inovasi dari BASF yang memiliki bahan aktif baru yaitu azol baru. Nah, mungkin teman-teman atau petani di sini masih kurang paham nih apa sih yang membedakan azol baru dan azol lama. Kayak gitu. Nanti mungkin Bang Dedi akan menjelaskan ya di presentasinya. Mungkin nanti juga akan ada video-video juga yang bisa di-sharing ke Bapak dan Ibu petani sehingga pemahaman tentang azol baru itu akan lebih paham lagi gitu. Mungkin tanpa berlama-lama saya persilahkan kepada Bang Dedi untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Windy atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu, rekan-rekan petani padi di Indonesia yang saya cintai. Pada sesi ini kita kembali ketemu dalam acara webinar dari tim BASF Indonesia. Dengan topiknya adalah Sevia, juaranya bikin panen melimpah. BASF Indonesia di tahun ini, tepatnya di bulan lalu, kita sudah meluncing satu produk andalan kita dengan golongan azol terbaru, dengan inovasi-inovasi yang berbeda dengan golongan azol yang lama. Namanya adalah Sevia, juaranya bikin panen melimpah. Sevia kita luncurkan karena Sevia ini dengan golongan azol yang berbeda dengan azol-azol yang sudah ada, karena Sevia superior, lebih power, lebih super, lebih kuat dalam kendalikan penyakit dan spesialis untuk gabah bersih dan gabah pecah. Ya, kita next. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu selaku petani padi di Indonesia sangat paham dan sangat berpengalaman dalam budidaya tanaman padi. Bagaimana cara merawat padi, bagaimana cara melindungi tanaman padi dari serangan penyakit. Kenapa padi harus kita lindungi? Karena salah satu yang menjadi faktor penurunan hasil produksi, salah satunya adalah faktor serangan penyakit pada tanaman padi. Begitu juga ada kaitannya karena faktor lingkungan. Dengan kondisi curah hujan yang tinggi,
akan memicu untuk perkembangan penyakit yang sangat cepat. Sehingga kenapa tanaman padi Bapak dan Ibu, rekan-rekan petani padi di Indonesia harus dilindungi. Kalau kita melihat pada slide atau pada layar yang di hadapan kita bersama, bahwa penurunan hasil produksi tanaman padi Bapak dan Ibu ketika mengalami penurunan karena salah satu faktornya adalah serangan dari penyakit pada tanaman padi. Kalau kita lihat pada kondisi padi tanaman yang sehat, rata-rata produksi bisa mencapai 8 ton per hektar. Akan tetapi ketika dia kena serangan penyakit, misalnya Rhizoctonia solani atau dia hawar pelepah, itu hanya maksimal di angka 6 ton. Begitu juga dengan ustilago, jamur oncom, gabah malotuk, gabah meletus, ataupun gabah pecah, itu juga maksimal hanya di 6 ton per hektar. Begitu juga dengan serangan Cercospora atau bercak daun pada daun tanaman padi, yang penurunan produksi itu bisa lebih tinggi, sehingga produksi itu hanya bisa maksimal di angka 5 ton. Jadi kalau kita lihat pada layar ini menunjukkan bahwa penurunan hasil produksi itu salah satu faktornya adalah karena serangan penyakit. Jadi penurunan hasil itu bisa mencapai 20-30%. Apa sih yang menjadi penyebab penurunan produksi itu? Penyakitnya ada apa saja? Ada 4 penyakit utama pada tanaman padi. Yang pertama itu adalah Rhizoctonia solani atau hawar pelepah ataupun busuk batang. Terlihat pada gambar tersebut. Kemudian ada bercak daun, Cercospora. Jadi ada bercak bergaris mengikuti tulang daun. Kemudian ada ustilago, jamur oncom, atau di Sumatera Utara biasa disebut gabah malotuk karena gabahnya pecah kemudian mengeluarkan serbuk. Kemudian ada gabah kotor. Oke, kita next. Ya, jadi penyakit utama yang kita sebutkan tadi, ada beberapa gejala yang khas yang ditampilkan dari setiap penyakit. Yang pertama adalah Rhizoctonia solani atau hawar pelepah ataupun busuk pelepah. Jadi ciri khasnya itu ada bercak berbentuk kapsul pada pangkal batang. Di pelepahnya itu ada bercak kapsul putih keabu-abuan. Bercak ini berkembang dari bawah, dari pangkal kemudian naik ke atas sampai ke malai. Kenapa perkembangan penyakit ini dari bawah ke atas? Karena di salah satu faktornya itu adalah permukaan air. Jadi karena permukaan air, kalau permukaan air naik, maka penyakit ini akan penularannya naik ke atas, seperti itu. Itu salah satu faktornya. Akibat dari serangan hawar pelepah, karena terjadinya luka, terjadinya busuk pada pelepah tanaman padi kita, mengakibatkan tanaman itu menjadi rebah. Kemudian gampang tumbang kalau ada angin. Kemudian penyakit hawar pelepah atau Rhizoctonia ini, istilah asingnya itu adalah soil-borne disease. Jadi penyebaran penyakit ini lewat tanah. Jadi penyakit ini bisa bertahan di dalam tanah. Karena dia bertahan di dalam tanah, sehingga ada kaitannya terhadap air. Karena di sawah menanam padi, kita memasukkan air sehingga ketika air mengalir ada sumber penyakit hawar pelepah yang melekat pada tanah. Ketika air mengalir, permukaan tanah akan terkikis sehingga sumber penyakit itu akan berkembang ke tanaman yang lain. Kemudian hawar pelepah ini akan bertahan lama pada tanah. Kemudian dia juga bisa
bertahan di sisa-sisa tanaman yaitu jerami, dan alternatif tumbuhan lainnya adalah gulma atau rumputan. Kemudian penyakit yang kedua adalah Cercospora oryzae, yaitu penyakit bercak daun. Gejalanya sangat khas, jadi ada bercak sempit memanjang, dia mengikuti tulang daun. Jadi bercaknya awalnya satu, kemudian dia berkembang sehingga kalau kita lihat tingkat keparahan pada daun itu bisa satu daun itu penuh dengan bercak daun. Warnanya sangat khas, jadi bercak itu coklat kemerahan. Oke, kita next. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit ustilago atau jamur oncom, atau di area lain disebut gabah meletus atau gabah meletup atau juga gabah pecah. Kalau kita lihat pada gejalanya, bulir itu pecah, kemudian mengeluarkan serbuk tepung yang menggumpal berwarna kuning. Ketika kita sentuh, maka serbuk itu akan seperti abu ya, beterbangan, kemudian dia akan menempel ke bulir-bulir yang lain. Kemudian penyebaran penyakit ustilago ini sangat cepat, karena ketika pada pukul 2 pagi, spora atau bakal sumber penyakit ini akan berhembus. Dengan kelembapan yang tinggi, dihembus oleh angin, kondisi lembab, dia akan menempel di bulir-bulir yang lain sehingga penyebaran penyakit jamur oncom, gabah meletup atau gabah meletus dan gabah pecah ini akan menyebar ke bulir-bulir yang lain. Kemudian yang terakhir adalah gabah kotor. Jadi gabah kotor ini adalah merupakan akibat dari beberapa serangan penyakit. Tidak hanya satu faktor penyakit yang menyebabkan gabah ini kotor. Makanya gabah kotor ini disebut sebagai disease kompleks karena dia tidak disebabkan oleh satu penyakit. Karena gabah kotor disebabkan oleh beberapa penyakit. Salah satunya adalah karena jamur oncom. Kemudian juga bisa disebabkan karena penyakit BLAS, karena pengisian terhambat putusnya leher malai sehingga pengisian terhambat, gabahnya akan kering sehingga terlihat kotor. Kemudian karena penyakit kresek bakteri itu juga akan berpengaruh karena pengisian yang nggak sempurna menyebabkan gabah kusam atau gabah kotor. Kemudian hawar pelepah karena proses pengangkutan nutrisi makanan dari bawah ke atas terganggu karena batangnya ada luka, ada hawar atau ada busuknya sehingga akan mempengaruhi pada pengisian gabah, gabahnya menjadi kotor. Begitu juga karena bercak daun. Jadi gabah kotor tidak disebabkan oleh satu faktor penyakit, tapi dari beberapa penyakit. Bahkan ada identifikasi bahwa dia ada 11 spesies atau 11 jenis penyakit yang menyebabkan gabah ini menjadi kusam. Jadi kusamnya gabah itu bisa kita lihat ketika kita nanti ambil gabah yang kusam kemudian kita buka. Makanya kulit ari atau kulit padi itu tidak melekat pada beras. Karena dia tidak melekat pada beras sehingga dia terjemur oleh matahari, kering sehingga terlihat kusam. Beda halnya dengan gabah yang jernih, dengan gabah yang bersih, dengan gabah yang bernas atau ngeceling. Warna beras itu akan menembus ke kulit ari padi sehingga kelihatan beras itu menjadi kelihatan ngeceling dan bersih. Oke, kita next. Ya, jadi dari 4 penyakit utama yang kita sampaikan tadi, baik dia hawar pelepah, busuk batang, ataupun dia penyakit Cercospora, bercak daun, begitu juga dengan penyakit ustilago, jamur oncom, itulah yang menjadi sumber masalah ketika Bapak dan Ibu melakukan budidaya tanaman padi.
Akan tetapi Bapak dan Ibu petani padi di Indonesia tidak perlu khawatir, tidak perlu panik ketika kita menghadapi permasalahan penyakit ini. Karena BASF menemukan solusinya dengan teknologi yang baru, dengan inovasi baru, kita mengeluarkan golongan azol terbaru yang berbeda dengan golongan azol-azol yang lain. Bisa dengan bahan aktif difenokonazol, propikonazol, tebukonazol, ataupun epoksikonazol. Golongan azol yang terbaru kita keluarkan dari BASF itu lebih superpower, lebih lengkap, dan lebih kuat. Sebelum kita menyaksikan beberapa uraian tentang karakteristik dari produk baru kita akan menampilkan video yang nantinya akan ditampilkan oleh rekan-rekan. Kepada Mbak Gita, kami persilahkan. Melindungi tanaman dari penyakit yang disebabkan jamur. Untuk memastikan hasil dan kualitas, membutuhkan solusi fungisida baru bagi petani di seluruh dunia. Untuk itu, kami telah mengembangkan Revisol, isopropanol azol pertama dengan fleksibilitas struktural khusus untuk kinerja yang maksimum. Dirancang untuk menjadi istimewa. Ketika spora patogen jamur menginfeksi tanaman, miselium dari filamen tipis yang basah akan berkembang. Lapisan luar hipai ini terdiri dari membran yang fleksibel. Tampilan struktur molekul membran jamur menunjukkan komponen-komponennya berada dalam gerakan fluida yang konstan. Kualitas cairan ini diproses oleh sejumlah besar modul gosterol yang tertanam di dalam membran, yang merupakan komponen gosterol yang sangat diperlukan untuk keutuhan struktur membran. Produknya di dalam sel jamur. Beberapa enzim terlibat dalam proses produksi ini. Salah satunya yaitu C14-demetilase memegang peranan penting. Enzim kunci ini yang menjamin stabilitas sel jamur merupakan target penting untuk fungisida. Mereka dikenal sebagai demetilase inhibitors atau DMI. Sebagian besar fungisida DMI yang terkenal telah digunakan selama beberapa dekade. Hampir semuanya termasuk dalam satu kelompok kimia yang dicirikan oleh cincin triazol. Di seluruh dunia, fungisida triazol adalah tulang punggung untuk strategi pengendalian penyakit pada berbagai macam tanaman. Meskipun baru-baru ini terjadi penurunan dalam kemanjurannya, fungisida triazol masih penting untuk manajemen resistensi yang efektif. Di BASF, kami menerima tantangan untuk menciptakan fungisida triazol baru yang menggabungkan kinerja fungisida yang luar biasa dengan profil regulasi yang menguntungkan. Kami mensintesis ribuan varian molekul triazol baru dan menguji sifat-sifatnya. Sampai kami menemukan satu zat aktif yang melampaui semua harapan kami dalam mensintesis. Revisol. Dalam molekul Revisol, kepala triazol berada di leher unit isopropanol yang ramping. Kumpulan kimia yang unik ini memungkinkan molekul untuk mengasumsikan konformasi yang berbeda dengan mudah. Tidak terikat dan terikat. Ketika menolak semua pendekatan situs aktif C14-demetilase, ia beralih ke bentuk terikat yang menyerupai kait fleksibel, menghasilkan sifat pengikatan yang kuat, bahkan ketika mutasi situs target telah berkembang. Revisol maju sangat cepat ke tempat produksi gosterol udara dan memblokir C14-demetilase dengan sangat efektif. Sebagai akibatnya, produksi gosterol udara dihentikan. Secara struktural baru, membran stabil tidak lagi dapat menghasilkan retakan yang muncul di membran. Hipai runtuh, jamur mati. Setelah aplikasi, Revisol dengan cepat diserap oleh daun. Ini menjelaskan tahan luntur hujan yang luar biasa dari Revisol dan efek penyembuhannya yang kuat dan langsung terhadap berbagai penyakit jamur yang penting secara ekonomi.
Karakteristik unik lainnya dari Revysol adalah ia membentuk reservoir di bagian dalam daun. Dari reservoir ini, sejumlah kecil Revysol yang sangat aktif secara bertahap dilepaskan ke sistem transportasi air tanaman. Selama beberapa minggu, aliran konstan bahan aktif menembus seluruh daun. Juga melindungi bagian-bagian yang tidak tercapai selama aplikasi. Isopropanol azol pertama dengan fleksibilitas struktural spesifik untuk pengendalian yang luar biasa dari banyak penyakit jamur di berbagai tanaman. Tulang punggung manajemen resistensi yang efektif dengan keamanan tanaman yang sangat baik dan profil regulasi yang menguntungkan dengan penyerapan yang sangat cepat ke dalam tanaman dan perlindungan daun yang andal yang berlangsung selama berminggu-minggu, menghasilkan kinerja dan fleksibilitas maksimum untuk petani. Itulah Revysol, dirancang untuk menjadi istimewa. BASF, we create chemistry. Ya, terima kasih Mbak Gita sudah memutarkan video Sevia yang bisa menjadi bayangan kita. Oh, seperti ini ilustrasi Sevia atau Revysol bekerja di dalam jaringan tanaman padi. Oke, kita next. Ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan petani padi di Indonesia, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Revysol sebagai brand bahan aktif dari Sevia yang bekerja superior, lebih super power, lebih kuat, kemudian dalam mengendalikan penyakit yang ada pada tanaman padi. Jadi kalau kita menganalisa dari video tadi bahwa Revysol sebagai brand dari Sevia di dunia merupakan fungisida pertama dari kelas isopropanol azol. Jadi golongan azol yang sudah ada di pasaran itu berbeda dengan golongan azol yang dimiliki Revysol ataupun yang dimiliki Sevia. Karena golongan azol yang kita luncurkan dari BASF dengan kelas yang berbeda dengan kelas yang tidak dimiliki oleh company-company lain, yaitu isopropanol azol. Kemudian kalau kita lihat di videonya juga cara kerja Revysol ini sangat unik. Ketika kita aplikasi, kemudian dia akan penetrasi, akan masuk ke dalam sistem jaringan tanaman. Kemudian secara perlahan, Sevia ataupun Revysol itu akan melepaskan bahan aktifnya, kemudian akan menyebar ke seluruh jaringan tanaman karena dia bekerja secara sistemik. Kemudian karena dia sudah masuk ke dalam sistem jaringan tanaman, sehingga dia akan bekerja untuk melindungi tanaman dari sumber inokulasi atau sumber penyakit yang ada di luar, kemudian masuk ke dalam sistem jaringan. Jadi dia bekerja protektif, melindungi. Ketika ada spora atau bakal jamur atau bakal penyakit yang menempel di daun tanaman padi itu tidak akan bisa masuk karena sudah dibendung oleh Revysol ataupun Sevia di dalam sistem jaringan tanaman. Kemudian Revysol ataupun Sevia yang sudah masuk ke dalam sistem jaringan tanaman, dia akan bekerja mengikat, menyelimuti sumber penyakit atau miseliumnya sehingga dia tidak akan berkembang. Akhirnya bakal penyakit akan mati di dalam sistem jaringan tanaman. Kemudian selain kuat dalam mengendalikan penyakit, Revysol sangat kita rekomendasikan sebagai resisten manajemen, menghindari terjadinya kekebalan penyakit terhadap golongan azol. Jadi Bapak Ibu dan petani padi di Indonesia,
kita memahami, kita mengetahui bahwa golongan-golongan azol yang sudah ada di pasaran sangat banyak dan ini menjadi kebutuhan petani digunakan secara terus-menerus yang nantinya akan beresiko terjadinya kekebalan ketika kita aplikasi sehingga produk itu tidak efektif. Akan tetapi Revysol ini berbeda dengan golongan azol yang lain karena dia cocok, dia sangat kita rekomendasikan sebagai anti resisten sehingga tidak terjadinya kekebalan terhadap golongan azol yang kita miliki. Jadi penyakit itu begitu kita kendalikan, mudah kita kendalikan karena Revysol salah satu mencegah untuk terjadinya kekebalan. Yang paling unik dan paling menarik dari Revysol sebagai brand dari bahan aktif Sevia, Revysol kalau kita lihat tadi di videonya bekerja seperti magnet. Ketika kita semprot kemudian masuk ke dalam sistem jaringan tanaman, maka penyakit yang ada di dalam tanaman atau di dalam sistem jaringan tanaman itu akan tertarik untuk mendatangi bahan aktif yang terserap di tanaman. Jadi ilustrasinya begitu kita semprot, kemudian dia masuk, kemudian dia menyebar, kemudian penyakit itulah yang akan mendatangi si Revysol di dalam sistem jaringan tanaman. Berbeda dengan golongan azol yang lain, begitu disemprot, masuk, kemudian dia akan mencari sumber penyakit, sehingga membutuhkan proses untuk mengendalikan penyakit. Berbeda dengan Revysol, begitu kita semprot, kemudian masuk, kemudian langsung penyakit yang ada di dalam jaringan itu mendatangi. Sehingga proses pengendalian penyakit itu lebih cepat dan lebih kuat dan lebih lama karena proses pelepasan bahan aktif dari Revysol secara perlahan. Ya, kita next. Ya, tadi kita bahas Revysol. Ya, next. Ya, tadi kita bahas Revysol, Sevia. Loh, kok ada Revysol, ada Sevia. Jadi Revysol ini adalah brand bahan aktif di dunia. Jadi kalau di beberapa negara yang terdaftar adalah Revysol. Di Indonesia kita mendaftarkan namanya adalah Sevia, dengan bahan aktifnya mefentrifluconazole atau Revysol. Jadi Revysol adalah brand bahan aktif dari Sevia. Sevia ini memiliki bahan aktif mefentrifluconazole dengan kandungan bahan aktifnya sangat tinggi, yaitu 400 gram per 1 liter Sevia. Bagaimana sih cara penyerapan Sevia dalam sistem jaringan tanaman? Jadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita aplikasi Sevia, maka Sevia akan terserap di dalam jaringan tanaman, kemudian dia akan menyebar secara perlahan, melepaskan bahan aktifnya, kemudian menyebar ke seluruh jaringan tanaman. Dia bekerja secara sistemik. Kemudian bagaimana rute perjalanan dia dari melekat di daun sampai dia bisa mengendalikan penyakit. Jadi Sevia ataupun Revysol terserap ke dalam jaringan tanaman melalui daun, kemudian dia akan menyebar, bahan aktif akan dilepas secara perlahan, kemudian nanti sumber penyakit yang ada di dalam jaringan tanaman itu akan mendatangi si Revysol atau Sevia karena dia punya cara kerja seperti magnet. Jadi menarik sumber penyakit yang ada di dalam jaringan tanaman. Kemudian kenapa kok Sevia atau Revysol ini memiliki residu yang lebih lama dibandingkan golongan-golongan azol yang lain? Salah satu faktornya adalah bahwa pelepasan bahan aktif Revysol atau Sevia secara perlahan.
Berbeda dengan azol-azol yang lain, begitu disemprot masuk kemudian bahan aktif terlepas sehingga residunya tertahan di dalam sistem jaringan tanaman itu lebih pendek sehingga mengendalikan penyakit atau melindungi penyakit dari sumber-sumber yang baru masuk ke atau menempel di dalam tanaman itu tidak bisa lagi dikendalikan. Berbeda dengan Revysol atau Sevia karena proses pelepasan yang perlahan sehingga dia memiliki residu yang lebih lama. Ketika ada sumber penyakit dari luar masuk, kemudian dia akan berinteraksi dengan Revysol, dia tidak akan bisa berkembang. Seperti itu. Revysol kita rekomendasikan untuk tanaman padi. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat di label bahwa nanti akan terlihat bahwa Revysol ataupun Sevia itu tidak hanya terdaftar di dalam tanaman padi, terdaftar juga di tanaman yang lain. Kemudian target dari Sevia seperti yang di awal untuk mengendalikan penyakit utama pada tanaman padi yaitu Rhizoctonia atau hawar pelepah, bercak daun Cercospora, gaba pecah atau jamur oncom dan gaba kotor. Inilah yang bisa saya sampaikan perihal tentang Sevia secara produk karakteristik yang dia bekerja di dalam sistem jaringan tanaman, bekerja secara sistemik, bekerja seperti magnet. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Asli. Saya persilakan Ibu Asli. Oke, terima kasih banyak Bang Dedi atas presentasinya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga ya Bang untuk cara kerja Revysol ini atau nama bahan aktifnya adalah mefentrifluconazole ini. Yang paling menarik dan membedakan dengan azol lain adalah adanya daya magnetik dari bahan aktifnya sehingga ketika misalnya tanaman padi Bapak dan Ibu petani ini terserang penyakit kemudian disemprotkan oleh Sevia, bahan aktifnya ini akan menarik penyakit yang ada di daunnya. Seperti itu ya Bang, berarti secara ringkasnya ya, tadi saya ringkaskan dari awal sampai akhir seperti itu. Iya, betul. Jadi untuk penyakit-penyakit penting yang ada di tanaman padi seperti jamur oncom, hawar pelepah, kemudian bercak daun itu bisa diatasi dengan menggunakan produk Sevia karena bahan aktifnya baru, inovasi azol baru, cara kerjanya juga lebih unik dibandingkan azol lama. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang Dedi atas penjelasannya. Mungkin nanti kita juga akan mendengar penjelasan selanjutnya dari Bu Asli dan sesi tanya jawab juga dengan Bang Dedi. Jadi nanti kita sampai ketemu di sesi tanya jawab. Siap. Mbak Indi. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang kita tahu juga bahwa BASF Indonesia telah meluncurkan produk Sevia secara resmi pada bulan Oktober lalu. Kita sudah meluncurkan produk Sevia ini di beberapa provinsi di Indonesia dan harapannya adalah kita dapat menjangkau seluruh petani yang ada di Indonesia sehingga petani dapat mendapatkan produk perlindungan tanaman terutama Sevia dengan mudah seperti itu. Di sini saya akan menampilkan video keseruan kita launching Sevia di wilayah Jawa Timur karena kemarin kita mengadakan acara big event yang ada di Jawa Timur di Ngawi. Kita akan melihat video keseruan yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak operatornya. Jadi berikut tadi adalah video keseruan kita launching produk Sevia di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Nanti akan juga diupload di Facebook dan YouTube kita tentang keseruan launching kita juga di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, baik karena masih ada lagi satu pemateri kita yang luar biasa yaitu Ibu Asli yang akan menyampaikan tentang benefit atau keuntungan dari produk Sevia ini. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Dedi secara teknis. Sekarang kita akan mendengar penjelasan terkait fungsi ataupun manfaat dari penggunaan produk Sevia dan kapan sih sebaiknya kita menggunakan Sevia
stevia pada tanaman padi kita. Kalau begitu saya panggil kepada Ibu Asli. Halo Ibu. Halo selamat Mbak sore. Windy, selamat sore. Sehat Bu. Sehat-sehat, alhamdulillah. Jadi tadi kita udah dengar juga Bu nih penjelasan dari Bang Dedi terkait sebenarnya terkait Revysol dan mefentrifluconazolnya. Nah, kita pengen tahu nih lebih jelas tentang bahan aktif ini yang ada di dalam produk stevia sehingga nantinya petani ini paham nih tentang bagaimana sih cara aplikasinya, kapan aplikasi yang tepat dan berapa dosis yang biasa yang kita anjurkan untuk menggunakan stevia seperti itu. Tuh. Nah, sebelum ke materi, mungkin Mbak Windy, saya juga mau nyapa ya. Selamat sore, Bapak-bapak petani sejahtera BASF seluruh Indonesia. Apa kabarnya, Bapak-bapak semuanya? Nah, Pak, sebelum saya masuk ke materi ya, Bapak lihat nggak nih yang ada di tangan saya? Nah, video saya kelihatan nggak, Mbak Windy? Soalnya saya gelap nih. Kelihatan Bu, kelihatan, aman. Aman ya. Nah, ini tadi ini miniatur daripada si Revysol atau mefentrifluconazole ini, Pak, yang ada tadi di gambar YouTube ya. Kebetulan saya dapat kiriman kiriman miniatur molekulnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Bang Dedi ya, Pak ya, yang juga ada di YouTube ya. Dia bergerak fleksibel. Nah, kita lihat ini adalah rangkaian daripada molekulnya si Revysol. Nah, dia bergerak kayak gini, Pak, bergerak ya terus ya, sehingga dia ketika di dalam jaringan tanaman dia bisa lebih cepat tuh ya untuk mengidentifikasi penyakit gitu. Jadi lebih cepat nih coverannya lebih luas. Dan juga di sini ya tadi yang bersifat magnetik itu ya Pak ya. Di sini ada salah satu juga yang ketika dia nanti tidak ketika ada penyakit tuh penyakitnya nanti bisa tertarik nih oleh si Revysol. Jadi ini miniaturnya ya Pak ya, dan cara kerjanya lumayan cukup sangat unik gitu, sehingga bisa menjadi inovasi baru untuk Bapak Ibu semua dalam mengendalikan penyakit gitu. Oke, mungkin itu saja pendahuluannya Mbak Windy. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu mengenai Revysol, cara kerjanya, kemudian kenapa sih dia lebih superior ya dibandingkan dengan produk-produk azol yang konvensional. Nah, kita memang sudah lama sekali ya BASF ini mendevelop produk fungisida baru, terutama bahan aktif mefentrifluconazole dengan teknologi Revysol ini sangat lama, dan juga kita akhirnya mempunyai paten daripada Revysol yang hanya dimiliki oleh BASF nih Bapak-bapak. Dan tadi sudah melihat juga ya keseruan acara launching produk stevia yang sebetulnya tidak hanya ada di Ngawi tapi juga di bulan November ini kita sudah memperkenalkan produk ini di berbagai area di Indonesia, yaitu di Sukoharjo, kemudian di Karawang, Jawa Barat, di Sumatera Selatan, kemudian juga di Sumatera Utara, dan nanti nextnya ada juga di akhir bulan ini di Sulawesi ya. Jadi harapannya semua petani BASF sejahtera ataupun yang akan mencoba produk dari BASF untuk pertama kalinya bisa menjadi orang yang pertama mencoba stevia 400 EC bersama dengan 1.500 petani lainnya di Indonesia. Jadi harapannya seperti itu ya. Nah, mengapa harus stevia 400 SC? Kenapa pilihan untuk pengendalian penyakit, pilihan untuk membeningkan gabah, itu pilihannya harus jatuh ke stevia 400 SC. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan ya oleh Bang Dedi bahwa dengan cara kerja mefentrifluconazole atau Revysol yang dia bekerjanya lebih fleksibel, kemudian bersifat magnetik, yang artinya dia bisa mencari penyakit yang ada di jaringan tanaman sehingga lebih efektif untuk mengendalikan penyakit dibandingkan produk dengan golongan azol konvensional. Jadi makanya yang pertama kenapa kita bilang bahwa stevia 400 SC superior mengendalikan penyakit, terutama penyakit yang menjadi sasarannya stevia, yaitu yang pertama ada hawar pelepah atau di Jawa Timur ya itu dibilangnya adalah lodoh. Kemudian juga ada bercak daun, ada jamur
oncom, dan juga ada gabah kotor gitu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di grafik sebelah kanan, BASF sudah melakukan percobaan ya di beberapa trial yang dilakukan. Kita lihat bahwa persen kontrol daripada produk Sevia dibandingkan golongan azol yang konvensional lainnya itu lebih tinggi. Sebagai contoh nih, jamur oncom, ternyata pengendaliannya jika menggunakan Sevia 400 SC itu bisa lebih dari 80%. Sedangkan untuk produk lain itu hanya bisa mengendalikan sampai 40%. Gitu juga dengan gabah kotor nih gitu ya. Sevia bisa mengendalikan sampai 70% ke atas, sedangkan yang lain itu 30%. Jadi kita lihat bahwa persen kontrolnya itu lebih tinggi, dan juga banyak petani yang mengeluhkan bercak ya. Waktu saya keliling ke kota-kota yang ada di Indonesia, ternyata hampir semua petani memiliki keluhan bercak, dan ternyata dari hasil penelitiannya yang dilakukan oleh tim BASF, 80% loh Pak bisa dikendalikan dengan Sevia dibandingkan golongan azol yang lama hanya sekitar 40%. Jadi kenapa harus Sevia? Yang pertama tentunya Sevia superior untuk kendalikan penyakit. Yang kedua adalah dengan Sevia gabah bersih yang dihasilkan itu jauh lebih tinggi daripada produk yang menggunakan azol yang konvensional gitu. Karena kita membandingkannya adalah dengan golongan azol yang konvensional lain. Kita lihat di slide sebelah kiri, Bapak lihat di situ ada cawan ya yang berisi gabah nih. Kemudian sebelah kanannya juga ada. Nah, kita lihat yang untuk Sevia itu persen daripada gabah bersihnya itu jauh lebih banyak ya daripada golongan azol lain yang dimana gabah kotornya itu kelihatannya sangat lebih gabah kotornya lebih besar, sehingga gabah bersihnya itu juga lebih sedikit. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya gabah bersih ini tentunya nantinya bisa memberikan manfaat yang maksimal dan hasil panen juga lebih baik. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah Sevia mampu mengendalikan beras pecah sehingga memaksimalkan hasil panen. Jadi kita lihat Bapak Ibu di sini ya untuk Sevia versus azol lain. Ini mohon maaf untuk panahnya ini kebalik ya. Jadi untuk Sevia 400 SC mungkin area-area untuk petani yang untuk petani-petani yang menjual biasanya padinya dalam bentuk beras itu pastinya keberadaan beras pecah ini cukup mengganggu. Nah, dengan menggunakan Sevia untuk persentase beras pecah itu hanya 25% dibandingkan dengan produk yang menggunakan konvensional azol itu beras pecahnya lebih tinggi 5% yaitu 30%. Nah, mungkin dilihat 5% itu terlihat lebih sedikit ya, tetapi sebetulnya kalau kita kalkulasi ya Bapak-Bapak, itu 5% itu berdampak signifikan terhadap berapa yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya dalam 1 ton beras, 5% itu kurang lebih sekitar 500 kintal ya Pak ya. Kalau misalkan dikalikan dengan harga beras saja 4.000, sudah berapa nih yang bisa Bapak dapatkan apabila beras pecahnya berkurang. Nah, sehingga itulah kenapa menggunakan Sevia dianjurkan untuk di lahan padi Bapak. Dan yang terakhir tentunya adalah memaksimalkan hasil panen. Karena tadi ya, karena padinya itu terlindungi dari penyakit, kemudian juga gabahnya menjadi lebih bersih, sehingga efeknya adalah hasil panen yang didapatkan oleh bapak-bapak pun menjadi lebih maksimal gitu. Karena apalagi sih yang dicari oleh petani ya Pak ya, selain hasil panen yang lebih baik. Jadi itulah 3 alasan utama untuk menggunakan Sevia. Yang pertama, Sevia karena superior untuk mengendalikan penyakit. Yang kedua, gabah lebih bersih. Dan yang ketiga, beras pecah berkurang. Sehingga harapannya nanti secara di akhir Bapak akan mendapatkan hasil panen yang maksimal, yang melimpah. Seperti itu. Next.
Nah, selanjutnya adalah yang belum disampaikan. Sekarang sudah tahu nih bagaimana cara kerjanya Revisol, cara kerjanya Sevia. Sekarang saya udah pengen beli, pengen pakai. Kapan nih waktu terbaik menggunakan Sevia? Yang pertama, waktu terbaik yang menggunakan Sevia adalah pada saat umur 65 sampai 70 HST, yaitu pada saat pengisian bulir atau gabah. Kenapa? Karena pada masa-masa ini tentunya padi sangat rentan ya untuk terkena penyakit, sehingga harus memang dilindungi oleh Sevia gitu. Dan sekaligus juga untuk memaksimalkan gabah bersihnya itu menjadi lebih bening, lebih baik. Jadi di umur 65 sampai 70 HST, yaitu dengan dosis 250 mil per hektar gitu ya Bapak-Bapak. Nah, cuma mungkin ada juga pertanyaan nih untuk beberapa area yang memang dia hawar pelepahnya itu datangnya lebih awal, karena biasanya banyak di antara bapak-bapak petani atau area-area yang memang hawar pelepahnya itu tinggi, datangnya itu lebih awal sebelum umur 65 sampai 70, sebelum penggunaan Sevia. Kadang ada di umur 20 sudah terlihat, umur 30 sudah terlihat. Maka apabila seperti itu rekomendasinya 2 kali, yaitu pertama tadi pada saat sudah terlihat gejala hawar pelepah, kemudian yang kedua disusul oleh Sevia aplikasi kedua di 65 sampai 70 HST. Namun jika hawar pelepah bukan menjadi isu di area bapak-bapak semua, maka cukup gunakan Sevia 1 kali dengan dosis 250 mil per hektar. Dan selanjutnya adalah bapak-bapak juga bisa menggunakan Seltima sebagai solusi lengkap untuk pengendalian penyakit lainnya seperti misal penyakit blast dan juga untuk peningkatan bobotnya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Asli atas penyampaian materinya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Asli terkait kelebihan dari Sevia ini, kemudian juga tentang waktu aplikasinya. Jadi Sevia ini boleh diaplikasikan 2 kali, tapi kita merekomendasikannya mengaplikasikannya 1 kali ya Bu? Betul, jadi tergantung area Mbak Windy, karena memang beberapa area yang banyak yang hawar pelepah itu tidak menjadi concern ya, sehingga kita rekomendasi 1 kali saja di umur 65 sampai 70 gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa area, contohnya ketika saya datang ke Ngawi atau kemudian di Jawa Barat, ada 1-2 kabupaten yang memang ternyata hawar pelepahnya sangat tinggi gitu, dan mereka munculnya itu di umur-umur 30-an Mbak Windy. Nah, maka dari itu kita rekomendasikan untuk spesifik area-area seperti itu diaplikasikan 2 kali, di umur 30 ketika memang sudah terlihat gejalanya, kemudian di umur 65 untuk melindungi dengan lebih maksimal dan juga untuk bisa nanti gabahnya itu lebih glowing katanya ya, kalau petani bilangnya gitu ya, lebih kinclong seperti itu. Dan jangan sampai nanti juga dosis, saya ingin mengingatkan bahwa 4 tepat itu selalu dipakai ya Bapak Ibu, tepat produk, kemudian tepat sasaran, termasuk juga tepat dosis ya, 250 ml per hektar untuk hasil yang maksimal. Jadi semoga Sevia ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu petani, bisa mencoba langsung menjadi petani pertama yang merasakan manfaat dari Sevia dengan Revisol aktif seperti itu Mbak Windy. Ya, yang terakhir jangan lupa tepat waktu ya Bu, waktu aplikasinya. Betul, sip, tadi saya baru 3 ya. Iya, saya tambahin yang terakhir adalah tepat waktu. Terima kasih banyak Bu Asli atas penyampaian materinya. Semoga Bapak dan Ibu petani bisa mengambil manfaatnya dari presentasi tadi, dan apabila masih ada pertanyaan nanti mungkin kita akan jawab bersama di sesi tanya jawab ya Bu Asli. Boleh. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah karena tadi kita udah ngomongin nih dari sisi BASF tentang keunggulan produk, kemudian keunggulan bahan aktifnya, tapi sebenarnya benar nggak ya yang disampaikan oleh Bu Asli dan Bang Dedi tadi? Kita juga sudah mencoba produk ini di beberapa wilayah, dan ada petani juga yang mencoba Sevia
ini hanya masing-masing. Jadi setelah ini saya akan memutarkan beberapa video testimoni dari petani yang sudah menggunakan Sevia 400 SC. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan videonya. Setelah saya menggunakan Sevia, dia tidak ada namanya bercak daun dan pastinya gabah lebih bening, lebih bersih. Dan dapat meningkatkan hasil panen bisa 20-30% dari sebelum saya menggunakan produk Sevia. Kulirnya bening dan daun benderanya juga masih bagus. Dan sebelahnya kita menggunakan Sevia, kulirnya juga ada hitam-hitam dan daun benderanya juga banyak kering, juga kusam. Ini menggunakan Sevia, keunggulannya padinya bening, bersih, batangnya tidak busuk. Sevia juaranya bikin panen melimpah. Oke, habis ini selesai. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknis. Tadi adalah video testimoni petani yang sudah mencoba produk Sevia di masing-masing wilayahnya. Jadi memang Sevia ini memiliki manfaat terutama untuk menghasilkan gabah yang lebih bersih, kemudian melindungi atau menjaga tanaman dari penyakit-penyakit, superior mengendalikan penyakit yaitu penyakit bercak daun, jamur oncom, dan hawat pelepah. Dia juga bisa menghasilkan gabahnya lebih kuat sehingga ketika penggilingan gabah tidak pecah. Jadi tadi adalah 3 petani yang sudah mencoba produk Sevia. Mungkin di sini Bapak dan Ibu petani juga akan menjadi petani-petani pertama bareng dengan 1.500 petani lainnya yang sudah mencoba produk Sevia. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berhasil menggunakan produk Sevia dan mendapatkan manfaatnya, boleh meninggalkan testimoni atau komentar di halaman Facebook kita atau di halaman Instagram kita BASF Petani Sejahtera. Nah, kita sebelum menuju di penghujung acara, kita akan mengadakan sesi kuis yang seperti yang sudah saya janjikan terlebih dahulu tadi. Jadi nanti jangan lupa di akhir acara kita akan ada sesi kuis, tapi sebelumnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Tadi saya lihat juga udah ada beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom komentar. Mungkin saya bisa digabungkan dengan Bu Asli dan Pak Dedi lagi. Jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan bersama dengan Bu Asli dan Bang Dedi. Oke, selamat datang kembali Bu Asli dan Bang Dedi. Siap, Mbak Wendy. Oke, jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya Bu Asli dan Bang Dedi. Di sini ada sudah ada 1 pertanyaan dari pengguna Facebook dari Riover Edward. Pertanyaannya adalah untuk Sevia ini dosis per tangkinya berapa mili? Oke, monggo Bang Dedi bisa. Ya, terima kasih Mbak Windy. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya pada sesi webinar kali ini. Ya, berapa sih kebutuhan Sevia per tangki misalnya atau berapa per liternya? Ya. Biasanya petani pada tanaman padi ketika kondisi tanaman 45 hari sampai dia sudah keluar padinya, rata-rata penyemprotan per hektarnya itu adalah di angka 15 tangki. Rata-rata 12 sampai ke 15 tangki, artinya kebutuhan air kita itu adalah di 225 liter per hektar. Atau 225 sampai 300 liter per hektar. Jadi kita merekomendasikan dosis per hektarnya adalah 250 mili per hektar. Per liter airnya butuh 1 mili per liter air. Nah, jadi gampang ya Bapak Ibu. Sevia pakainya berapa? Pakai 1 mili per liter air atau 15 cc per 1 tangki. Ya, itu jawabannya Mbak Windy.
Oke, jadi sangat gampang ya, berapa kalau ditanya 1 mili gitu ya, per liter air tapi ya Bang Deddy, tapi kalau misalnya per hektarnya butuh 250 mili atau 2 kemasan Sevia. Karena saat ini kemasan Sevia ada 100 mili ya Bu Asli, betul seperti itu ya? Nah, oke. Di sini juga ada pertanyaan. Tadi saya sempat juga lihat-lihat di Facebook BASF Petani Sejahtera. Ini pertanyaannya menarik Bang Deddy. Untuk mengatasi jamur oncom menggunakan fungisida apa? Kemudian dan apa benar jamur oncom disebabkan oleh pupuk urea yang berlebihan? Ya. Pertanyaannya menarik. Jadi petani itu kadang kaget. Begitu padinya keluar, loh kok ini keluar serbuk berwarna kuning, wah ini padiku kegemukan, seperti itu. Atau padiku ini karena faktor curah hujan, atau karena satu hal kita baru nyemprot, besok dia keluar padi pecahnya atau oncomnya. Wah jangan-jangan gara-gara produk ini makanya gabahnya bisa pecah atau keluar jamur oncomnya. Ya, jadi saya sampaikan bahwa jamur oncom itu disebabkan oleh patogen namanya adalah Ustilago. Pemicu munculnya Ustilago atau jamur oncom atau gabah meletus atau gabah pecah, salah satu faktornya yang pertama adalah varietas atau jenis benih padinya. Ada jenis padi yang memang sangat rentan terhadap serangan jamur oncom. Misalnya varietasnya adalah Cidenu, kemudian Ciherang, kemudian ada varietas-varietas yang lain seperti itu yang galurnya sama seperti Ciherang ataupun Cidenu. Kemudian faktor yang kedua adalah karena curah hujan tinggi. Biasanya penyakit itu akan berkembang tinggi karena kondisi kelembapan yang tinggi, yaitu karena curah hujan yang terus-menerus. Apalagi kondisi sekarang ketika padi kita ini sudah keluar Bapak Ibu dengan curah hujan yang tinggi, itu akan memicu jamur oncom keluar. Jadi karena Sevia sudah keluar, kendalikanlah Sevia dengan kendalikan jamur oncom atau gabah meletus atau gabah pecah dengan Sevia. Kemudian faktor yang berikutnya adalah karena pemupukan N yang terlalu tinggi. Tadi disampaikan Mbak Windy, apa karena faktor urea yang tinggi ya? Memang kalau di urea itu karena kandungan 46% nitrogen. Jadi begitu petani itu senang kalau pupuk itu langsung kelihatan hijau. Padahal karena N yang tinggi atau nitrogen yang tinggi membuat lapisan daun, lapisan tanaman itu menjadi lunak sehingga mudah ditembus oleh penyakit baik jamur oncom, hawar pelapa ataupun penyakit-penyakit yang lain. Jadi pemicunya itu ada beberapa faktor, saya ulangi adalah karena varietas yang rentan, karena curah hujan yang tinggi, kemudian pemupukan N yang tinggi. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena solusinya itu ada, yaitu Sevia. Cukup 1 mili per liter atau 15 mili per tangki. Tanaman padi Bapak Ibu bersih dari jamur oncom, gabahnya bersih, dan berasnya nggak pecah, seperti itu. Ya betul sekali Bang Deddy, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi benar ya, mungkin karena pemupukan yang terlalu berlebihan sehingga bisa merangsang si jamur oncom itu untuk tumbuh dan berkembang biak gitu. Nah selanjutnya mungkin pertanyaannya ini untuk Bu Asli. Sevia untuk jamur oncom usia berapa ya Bu Asli untuk aplikasinya? Dari Bang Ibung nih di Facebook tadi ada pertanyaan. Oke. Sama aja ya seperti yang kita sudah rekomendasikan ya, di umur 65 sampai 70 hari setelah tanam ya Bapak, untuk penggunaan Sevia gitu di 250 ml per hektar gitu. Ya berarti waktu aplikasinya sama ya Bu Asli dengan penyakit-penyakit yang lainnya juga. Oke, selanjutnya Betul, Bang Ibung. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Ratu Dilan. Apakah bisa Sevia ini untuk mengendalikan blast pada tanaman padi? Nah, Ibu ya mungkin ya, Ibu Ratu Diran, untuk blast pada padi itu tidak bisa dikendalikan oleh Sevia, tapi kita punya satu produk yang memang target sasarannya blast, yaitu Seltima.
Ibu. Jadi mungkin Seltima 100 CS itu dengan bahan aktif pirakostrobin itu memang target dan sasarannya adalah untuk BLAS. Jadi bukan Sevia. Jadi kalau Sevia itu adalah target penyakitnya adalah hawar pelepah, jamur oncom, kemudian bercak daun dan juga gabah kotor. Tapi kalau BLAS itu adalah produknya Seltima. Nah, mungkin saya sedikit kasih informasi aja ya mengenai Seltima. Nanti Ibu juga bisa browsing di websitenya BSF Petani Sejahtera mengenai Seltima. Nah, Seltima sendiri kalau untuk BLAS itu digunakan 2 kali, yaitu pada umur 45 sampai 50 HST atau pada saat stadia bunting dan juga pada umur 55 sampai 60 HST pada stadia pembungaan. Jadi seperti itu kalau untuk Seltima dan dosis aplikasinya adalah 1 liter per hektar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Seltima boleh nanti dicek di website kita dan juga di YouTube ya Mbak Windy, banyak sekali informasi mengenai Seltima seperti itu. Iya, betul sekali Bu Asli. Jadi untuk Seltima sendiri sebenarnya targetnya bukan hanya untuk BLAS juga, tapi dia bisa membantu ya Bu Asli untuk pengisian gabah. Betul. Sehingga nanti padinya jadi lebih padat, terus nanti hasil panennya lebih meningkat kayak gitu ya. Jadi ada 2 fungsi manfaat ketika kita menggunakan Seltima. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, mungkin untuk Bang Dedi pertanyaannya dari Arum Bunga. Pada saat padi ini umurnya 65 sampai 70 hari setelah tanam, padi ini kan masih baru keluar nih malainya atau dalam penyerbukan. Nah, kemudian apakah kita boleh spray padi atau menyemprotkan fungisida pada padi pada fase penyerbukan? Seperti itu mungkin Bang. Ini mungkin pertanyaan juga menjadi pertanyaan dari petani-petani lain ya, karena khawatir mungkin ya. Ya, terima kasih Mbak Windy. Jadi ini menarik ya. Ketika kondisi tanaman padi itu fasenya adalah fase penyerbukan, boleh nggak ini disemprot? Kan seperti itu. Ya, jadi sebagai bahan informasi buat kita bahwa tanaman padi ini kan berumah satu. Jadi ada bunga jantan, ada bunga betina di dalam satu bulir. Jadi proses penyerbukan itu dia lebih mudah karena dia dibantu oleh angin. Wah, kalau kita nyemprot ini ganggu ini penyerbukannya, tidak. Karena proses penyerbukan tanaman padi itu sangat ya lebih karena faktor lingkungan ya, karena ada empasan angin sehingga bunga serbuk sari akan jatuh ke putiknya atau bunga jantan ke bunga betinanya. Jadi penyemprotan ketika kondisi penyerbukan itu tidak menjadi hambatan buat mengganggu atau menghambat proses penyerbukan. Jadi kemudian apakah Sevia kita nyemprotnya saat penyerbukan? Tidak. Jadi berbeda hal. Ketika posisi padi keluar, kemudian dia sudah keluar merata sempurna, kita akan aplikasikan seperti yang tadi. Ada produk yang memang khusus untuk mencegah penyakit BLAS, yaitu namanya Seltima. Ketika keluar padinya 50% sampai 75% baru kita semprot Seltima, terhindar dari penyakit cekek leher, patah leher atau BLAS ya. Kemudian ketika posisi pengisian, jadi kalau si Sevia itu masuknya ketika proses pengisian. Proses pengisian itu di 70 sampai 75 hari. Barulah si Sevia akan berperan mengoptimalkan proses pengisian gabah, kemudian akan melindungi tanaman dari serangan penyakit, baik penyakit Cercospora, bercak daun atau oncom, kemudian membuat gabah itu kelihatan bersih, kelihatan bersinar, kelihatan ngecling karena memang pengisian yang bernas. Jadi warna beras itu yang akan menembus warna kulit sehingga kelihatan ngecling. Jadi tidak ada problem ketika Bapak dan Ibu nanti aplikasinya pada fase penyerbukan. Karena di situ ada produk kita yang lain namanya Seltima, kemudian dilanjut ketika proses pengisian gabah dengan Sevia.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Dedi, penjelasannya sangat jelas ya untuk penjelasannya timing aplikasi atau waktu aplikasi dari masing-masing produk. Nah, ini mungkin ada lagi nih pertanyaan lanjutan dari Bang Ibung setelah penjelasannya Bang Dedi tadi mungkin. Nah, waktu ini mungkin bisa Bu Asli atau Bang Dedi ya yang jawab. Untuk aplikasi Sevia, waktu yang paling bagus pukul berapa? Jadi mungkin menanyakan apakah bagus di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Jadi mau mempraktekkan tepat waktu mungkin ya Bang Ibung ini. Jadi mungkin kalau misalnya Bu Asli atau Bang Dedi bisa menjelaskan tentang waktu yang tepat untuk mengaplikasikan Sevia. Silakan Bang Dedi. Oke, terima kasih Mbak Windy dan Bu Asli. Ya, jadi ada 5 tepat, salah satunya adalah tepat waktu. Sebelum masuk pada inti pertanyaan, waktu ini ada 2 kategori. Waktu yang tepat berdasarkan kondisi tanaman. Nah, jadi beda. Kalau waktu yang tepat berdasarkan kondisi tanaman, misalnya, ketika padi bunting, itu apa yang paling cocok adalah Seltima. Ketika padi baru keluar, yang paling cocok adalah Seltima. Ketika padi sudah pada posisi dia pengisian, mulai merunduk, itu adalah waktu yang tepat untuk diaplikasi Sevia. Jadi waktu berdasarkan stadia tanaman. Kemudian ada tepat waktu yang kategorinya adalah ketika aplikasi, apakah pagi atau sore hari. Waktu yang paling tepat dan paling ideal dan paling sempurna adalah ketika pada pagi hari. Kenapa? Ketika kita aplikasi, kemudian lentisel atau mulut daun dari tanaman itu akan terbuka. Ketika kita aplikasi, dia akan lebih cepat masuk ke dalam sistem jaringan tanaman. Boleh nggak sore hari? Ya kan itu. Biasanya petani kalau nggak sempat pagi lanjutnya sore. Sore hari itu boleh. Aplikasinya kalau di Medan ya Bapak Ibu itu jam 6 itu masih terang. Jadi rata-rata petani itu aplikasinya adalah pukul 4 sore sampai 6 petang. Tapi ketika aplikasi sore hari beresiko sangat tinggi. Kenapa? Karena hujan biasanya lebih cenderung datangnya pada kondisi petang ke malam hari. Sehingga waktu yang paling ideal, waktu yang paling sempurna adalah ketika pada pagi hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga boleh aplikasi sore dengan melihat kondisi lingkungan dan alam. Kalau sudah kondisinya, ini mendung, mending nggak usah diaplikasi. Seperti itu, sayang ketika kita aplikasi nanti turun hujan. Tetapi kalau kondisinya cerah sore hari, boleh silakan diaplikasi. Ya, itu jawabannya. Mbak Windy dan Bapak Ibu sekalian. Untuk Bu Asli, apakah ada yang ditambahkan, Bu? Mungkin kalau dari saya untuk penggunaan Sevia tadi sudah dijelaskan ya. Yang jelas ada 3 keunggulan utama bagi bapak-bapak untuk mencoba Sevia. Tadi ya untuk pengendalian penyakit superior, yang kedua gabah bersih, dan juga yang ketiga beras pecah berkurang. Tapi tentunya bapak-bapak akan merasakan sendiri ketika nanti sudah mencoba ya seperti itu. Dan untuk musim tanam ini saya kemarin keliling sekitar bulan November, Desember sampai Januari ya, merupakan musim yang besar untuk petani padi di tahun dan juga tahun depan. Jadi harapannya semua petani Indonesia itu bisa mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang maksimal agar semuanya juga sejahtera. Jadi itu adalah harapan dari kita semua untuk petani-petani di Indonesia, dan terutama coba mungkin Sevia di musim ini sehingga nanti bapak-bapak bisa cerita bagaimana sih ketika menggunakan Sevia ini hasilnya gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Asli. Itu harapan kita semua adalah semoga petani pada musim tanam kali ini mendapatkan hasil panen yang melimpah ya Bu. Betul. Betul. Nah,
Mungkin karena pertanyaannya juga beberapa sudah kita jawab, nanti mungkin kita akan bisa bantu juga jawab langsung di kolom komentar Facebook karena mempersingkat waktu juga. Terima kasih banyak Bu Asli dan Pak Dedi yang sore hari ini sudah menyampaikan materi, sudah sharing juga terkait tentang inovasi BASF terkait azol baru untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Terima kasih banyak Bang Dedi dan Bu Asli. Mungkin saya akan lanjut ke acara selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah acara yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih sesinya, yaitu sesi kuis dari webinar ini. Jadi nanti di kuis ini saya akan memberikan 5 pertanyaan yang masing-masing akan ada pemenangnya. Mungkin ada 6 pertanyaan ternyata, jadi hadiah lebih banyak. Jadi untuk 6 peserta yang beruntung yang menjawab secara tepat dan cepat akan mendapatkan hadiah dari panitia. Mungkin boleh di-show untuk pertanyaan kuisnya. Yang pertama, nanti ini teman-teman bisa langsung jawab ya di kolom komentar. Penyakit pada tanaman padi adalah yang pertama bercak daun, yang kedua yang B ada bulai, C patek. Nanti ini langsung cepet-cepetan jawab di kolom komentar. Panitia akan langsung memilih siapa yang kira-kira cepat, tepat, dan benar. Gitu. Mungkin waktunya udah cukup ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Selesai. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jika penyakit pada padi tidak segera diatasi, apa yang akan terjadi? A. Panen melimpah. B. Mengalami penurunan hasil panen. C. Tidak berdampak apa-apa. Ini udah dibahas dari tadi awal sampai akhir. Saya kasih waktu 3 detik lagi. 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di bawah ini yang bukan nama bahan aktif Sevia 400SC adalah A. Revysol, B. Mefentriconazole, C. Semium. Yang mana ya yang benar? A, B, atau C? Ingat pertanyaannya adalah yang bukan nama bahan aktif dari Sevia 400SC. Sepertinya udah pada paham ya karena saya lihat jawabannya pada benar semua. Tinggal siapa yang paling cepat. Oke, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jika tanaman padi terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur, harus dikendalikan dengan produk A. Fungisida, B. Insektisida, C. Herbisida. Jawabannya yang benar apa ya? Fungisida, insektisida, atau herbisida? Ini sangat gampang, cuman butuh kecepatan saja berarti karena pertanyaannya sangat gampang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pertanyaan selesai. Lanjut ke pertanyaan kelima. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi setelah ini. Pertanyaannya itu sebaiknya Sevia diaplikasikan berapa kali dalam satu musim tanam? A. 3 kali aplikasi, B. 2 kali aplikasi, dan C. Semua benar. Sepertinya ini pada ngebut ya jawabnya. Banyak banget yang udah jawab di kolom chat Facebook kita. Ini kayaknya panitianya agak kebingungan nih memilih siapa yang pemenangnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan terakhir, kesempatan memenangkan e-money terakhir ya. Ini di pertanyaan ke-6. Mungkin bisa di-show pertanyaan terakhir yaitu apakah tagline dari Sevia 400SC? Juaranya bikin panen melimpah atau gabah bersih panen melimpah? Ini mungkin kita udah berkali-kali juga ada di postingan Facebook kita, Instagram kita, ataupun postingan YouTube kita menggunakan tagline yang itu ya. Jadi antara yang A atau yang B. Jadi mungkin bisa diketikin jawabannya benar apa ya. Saya lihat sih masih 50-50 nih ya. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang kayak A aja deh atau B aja deh kayak gitu ya. Sama-sama belakangnya panen melimpah. Yang benar jualannya atau gabahnya ya yang benar. Nah, oke. Wah, itu dari pertanyaan terakhir. Sesi kuis ini juga berakhir karena kita hanya ada 6 pertanyaan saja. Mungkin saat ini panitia sedang meramu siapa yang kira-kira yang menang dan siapa yang paling cepat untuk mendapatkan hadiahnya. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin saya ingin menginformasikan juga kepada Bapak dan Ibu petani semua untuk produk Sevia ini sudah tersedia di toko offline atau toko pertanian yang ada di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Jika belum ada, mohon bisa menghubungi petugas tempat atau bisa juga mengunjungi e-commerce kita melalui Tokopedia atau Facebook. Produk Sevia sudah tersedia di Tokopedia dan Shopee kita, kayak gitu.
Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut tentang Sevia, jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website kita di BASF Petani Sejahtera. Nanti bisa klik aja produknya Sevia. Di situ ada informasi detail tentang produk Sevia, dan Bapak dan Ibu juga bisa mengambil brosur mengenai keunggulan atau mengenai produk informasi dari Sevia tersebut, kayak gitu. Jadi untuk semua yang berhubungan dengan Sevia, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya di website kita atau di Facebook dan Instagram kita. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas juga, bisa meninggalkan komentar atau meninggalkan pesan di DM Facebook, DM Instagram, atau di YouTube kita juga. Kita akan membalasnya. Dan nggak lupa juga, kita juga punya WhatsApp BASF Petani Sejahtera. Jadi nanti untuk semua pertanyaan terkait tentang produk-produk perlindungan tanaman milik PT BASF Indonesia, Bapak dan Ibu bisa WhatsApp kita di 0811 9700 9030. Nanti akan ada admin kita yang membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya pemenangnya sudah bisa kita tampilkan untuk sesi kuis hari ini. Ya, pemenangnya yang pertama, untuk pemenang pertama itu Muhammad Imron, kemudian yang kedua Mas Bayan, yang ketiga yaitu Khalifah Al-Mafaza, yang keempat Riover Edward, yang kelima yaitu Munawir Hardi, dan yang keenam adalah Agus Dinana. Untuk para pemenang, silahkan menghubungi atau DM ke Facebook kita, BASF Petani Sejahtera, sertakan nama, kemudian screenshot hasil live ini untuk menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu adalah pemenang dari acara kuis webinar BASF Petani Sejahtera, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani semua yang sudah hadir dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga webinar hari ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku MC dan moderator pada hari ini memohon maaf apabila dalam menyampaikan membawakan acara terdapat kekurangan dari penyampaiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri webinar pada sore hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia.
BASF. Wah, akhirnya panen juga. Mas Angga semangat banget nih. Gimana